Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Untuk mendefinisikan koordinat kartesius, diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, atau yang disebut dengan sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Ini adalah salah satu contoh bidang kartesius, di mana di dalamnya terdapat sumbu X bagian yang mendatar ini, namakan dengan sumbu X, sedangkan yang tegak ini dinamakan dengan sumbu Y. Pada sumbu X dan sumbu Y terdapat bilangan-bilangan seperti garis bilangan yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar. Bilangannya terdiri dari bilangan 0 di titik asal atau bagian tengah sini, ke sebelah kanan bilangan positif, ke sebelah kiri bilangan negatif. Begitu pula untuk sumbu Y, di bagian atasnya bilangan positif, tengahnya 0, bagian bawahnya bilangan negatif. Tanda panah di setiap ujung menunjukkan bahwa bilangannya dapat diteruskan sampai tak hingga. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X atau apsis dan koordinat Y atau ordinat dari titik-titik tersebut. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ada titik A, B, C, D sampai H. Di titik-titik tersebut ada yang namanya koordinat kartesius, terdiri dari koordinat X atau apsis dan koordinat Y atau ordinat. Untuk lebih lanjut akan dipelajari selanjutnya. Sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius tadi membagi menjadi 4 kuadran atau 4 wilayah. Kalau kita perhatikan di gambar ini, di bagian sumbu X yang di sini dan sumbu Y yang di sini, wilayah yang ini dinamakan dengan kuadran 1. Di mana kuadran 1 terdiri dari bilangan X yang positif dan bilangan Y yang positif. Sementara untuk kuadran 2, sini terdiri dari koordinat X-nya negatif, sementara koordinat dari Y-nya positif. Untuk kuadran 3, di sini kuadran 3, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Sebagai contoh, di kuadran 1 ada titik B, di kuadran 2 ada titik A, di kuadran 3 ada titik D, dan di kuadran 4 ada titik C. Jadi, masing-masing sudah ada wilayahnya tersendiri. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut dalam kurung X, Y. Jadi menulisnya ada tanda dalam kurungnya, buka kurung dan tutup kurung, di dalamnya angka yang diwakili X dan Y. Bilangan X-nya menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu Y, sedangkan bilangan Y menyatakan jarak titik dari sumbu X. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada bidang kartesius, ada titik A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kita lihat ada angka sudah di sini. Misalkan untuk titik A ada angka 2,6, B 5,5. Jadi apa yang dimaksud dengan angka-angka ini? Nah, angka-angka ini adalah koordinat kartesius yang sudah diwakilkan dengan pasangan berurut X dan Y, yang bagian depannya X, yang belakangnya Y. Dari mana dapat 2 dan 6? Nah, 2 ini adalah jarak titik A dengan sumbu Y. Jadi, jarak titik A dengan sumbu Y atau yang tegak ini adalah 2 satuan. Sedangkan jarak dari titik A ke sumbu X adalah 6 satuan. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 satuan. Sehingga sesuai dengan
kalimat di atas ini bahwa pasangan berurut X dan Y-nya, X itu jarak dari sumbu Y, jarak dari sumbu Y-nya 2, maka yang bagian pertamanya adalah 2, sedangkan Y kecil ini menyatakan jarak titik dengan sumbu X. Berarti jaraknya dengan sumbu X adalah 6. Sehingga koordinat titik A adalah 2,6. Ini yang dinamakan dengan koordinat titik. Sudah dalam pasangan berurut ada 2 dan 6. 2 untuk X, jaraknya yang merupakan jarak dari Y, dan 6 adalah Y, jarak dari titik ke sumbu X. Untuk titik 5, untuk titik B, C, D, dan seterusnya, cara menghitung jaraknya sama. Misalkan titik B, pertama kan kita cari jaraknya dengan sumbu Y. Jaraknya dari sumbu Y adalah 5 satuan, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga koordinat untuk titik B adalah 5,5. Untuk titik C, jarak titik C dengan sumbu Y adalah 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Sedangkan dengan sumbu X 1, 2, 3. Begitu seterusnya cara menghitung jaraknya. Kemudian untuk menentukan tanda dari bilangannya positif atau negatif, kita ingat kembali sesuai dengan bilangan-bilangan pada koordinat ini. Jika dia di sebelah kanan dari sumbu X, nilainya positif, sebelah kiri sumbu X nilainya negatif. Bagian atas positif, bagian bawah dari sumbu Y adalah negatif. Jadi seperti ini tadi, karena dia berada di sebelah kiri, jaraknya terhadap sumbu Y tadi dia berada sebelah kiri sumbu Y, maka nilainya adalah negatif. Dan karena dia berada di atas dari sumbu X, maka nilainya adalah positif. Begitu pula untuk D, E, F, G, H, dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan posisi titik tertentu terhadap titik asal. Titik asal itu adalah 0,0, bagian tengah sini. Pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya juga nilainya 0. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, kita mau cari posisi titik P terhadap titik asal 0,0 ini berapa. Cara menghitungnya, kita hitung dulu. Nah, kalau dia pasangan berurut kan jarak terhadap Y dulu. Kita hitung jarak terhadap sumbu Y-nya 1, 2. 2 langkah ke sebelah kanan. Sedangkan terhadap sumbu X-nya 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke atas. Sehingga kalau kita lihat 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, maka koordinat titik P adalah 2,4. Karena ke kanan positif, ke atas juga positif. Selanjutnya, untuk titik Q, kita akan hitung di mana posisi titik Q terhadap titik asal. Hitungnya dari titik asal sebagai acuannya. 1, 2, 3, 4, 5 sebelah kiri, berarti sudah negatif 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas, berarti nilainya positif. 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Maka koordinat titik Q adalah negatif 5,5. Untuk koordinat titik R, kita hitung juga seperti tadi caranya, sehingga didapat 5 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Ke kiri negatif, ke bawah negatif. Maka koordinat titik R adalah negatif 5, negatif 3. Untuk titik S, caranya sama, diperoleh 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Ke kanan positif, ke bawah negatif. Maka koordinat titik S sekarang adalah 3, negatif 2. Jadi itu adalah cara menentukan posisi titik terhadap titik asal. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Masih di bidang kartesius yang sama. Misalkan kita mau menentukan titik P terhadap titik Q. Jadi sekarang titik Q-nya sebagai titik acuan. Ini titik Q dan ini titik P-nya. Kita hitung untuk X-nya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah atau 7 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Maka koordinat titik
P adalah 7,-1. Kemudian kita mau menentukan posisi titik P terhadap titik S. Jadi sekarang titik acuannya diganti jadi titik S. Jadi kita hitung 1 ke sebelah kiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas, sehingga koordinat titik P adalah -1,6. Kemudian kita mau menentukan posisi titik S terhadap titik R dengan titik R sebagai acuannya. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, maka koordinatnya adalah 8,1. Kita mau menentukan posisi titik Q terhadap titik R. Jadi titik R acuannya. Posisi titik R di sini, titik Q di sini. Nah, untuk menentukan posisi titik Q, kalau dari titik R itu 0 satuan ke kiri maupun ke kanan. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke atas, maka koordinat titik Q adalah 0,8. Demikian cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Misalkan, ini ada sebuah gambar bidang kartesius, di mana di dalamnya sudah terdapat titik-titik yang mewakili lokasi tertentu. Misalkan, kita mau menentukan posisi pasar terhadap pos utama. Jadi, cari pos utama dan pasarnya terlebih dahulu. Ini pos utama dan pasar. Kita menjadikan pos utama sebagai titik acuan. Kalau diperhatikan, kalau mau menuju pasar berarti 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 satuan ke atas. Maka koordinatnya menjadi 4,3. Ke kanan dia positif, ke atas dia juga positif. Kemudian kita mau menentukan posisi tenda 3 terhadap tanah lapang. Berarti tanah lapang dijadikan sebagai acuannya. Ini acuan dan ada tenda 3. Kita hitung. 1, 2, 3. Oh, mohon maaf, ini tanah lapangnya. 1, 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Ke kanan dia positif, ke bawah nilainya negatif. Maka koordinatnya adalah 2,-3. Kemudian kita tentukan posisi perumahan terhadap pos 2. Ini perumahan, pos 2 sebagai acuannya. Kita hitung dari pos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Koordinatnya menjadi 10,1. Demikian tadi penjelasan secara singkat tentang koordinat kartesius. Untuk penjelasan tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.